Nah, sekarang kita berjumpa lagi di, kita lanjutkan lagi maksudnya ya. Kita lanjutkan lagi ke demo yang versi 1,4. Kemarin kita sudah sempat bahas yang versi 1, 1.1, 1.2, 1.3 ya. Ini ada di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan di versi 1,4. Di versi 1,4 ini kita tambahkan beberapa fitur. Antara lain adalah yang pertama, neraca dan rugi laba komparatif. Bisa bulanan, bisa tahunan, dan year over year. Terus kemudian ini kita juga sudah tambahkan easy one click year end close. Jadi kita bisa klik sekali untuk mengosongkan data. Nanti kita demokan ya. Terus kemudian kita tambahkan fitur preset untuk multiple usaha. Jadi artinya template ini sudah bisa digunakan untuk semua bidang usaha. Bisa trading, bisa jasa, bisa simple manufaktur. Kita sudah setup cowoknya, jadi bisa digunakan untuk 3 jenis usaha ini. Terus ada interaktif user guide, kita sudah tambahkan user guide yang tadi ya di halaman ini user guide-nya ya. Terus kemudian ada smart sort drop down list. Nanti kita bisa demokan. Sekarang kita mulai dari yang pertama, neraca dan rugi laba komparatif. Kita langsung saja masuk ke laporan keuangan. Di sini ada neraca. Nah, di sini kita tambahkan, kita split ya. Sebenarnya kita hanya split dari Januari ke neraca itu. Kita bisa lihat pergerakan dari bulan ke bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau di versi sebelumnya kan belum bisa ya. Nah, di versi 1,4 ini sudah bisa kita split secara bulanan. Begitu juga dengan laba ruginya. Laba rugi bulanan juga sudah ada. Seperti ini bentuknya. Ini karena transaksinya masih kosong, jadi angkanya 0. Nah, kalau ada transaksinya, nanti akan ngikut sesuai dengan periode bulannya. Jadi kita bisa melihat laba rugi bulanan kita, dan juga bisa laba rugi secara tahunan. Terus kemudian kita lanjutkan tadi, kita coba lagi fiturnya di user guide-nya di versi 1.4. Oh, ini ada isi one click year end close. Itu maksudnya seperti ini ya. Di sini kalau kita dari user guide, terus kemudian di sini sudah ada menu kosongkan data. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada shortcut untuk mengosongkan data transaksi. Kalau kita pilih di sini nanti apakah ada dikosongkan, terus kemudian pastikan data telah di backup dan seterusnya. Kalau kita pilih yes terus, jadi nanti transaksi itu akan kosong. Artinya semua lembar atau template ini data-datanya akan kosong atau nol semua. Jadi bisa dipakai untuk awal periode atau pada waktu kita baru mulai setup pertama kali. Itu maksudnya. Jadi ini sebenarnya bisa dikosongkan secara manual kalau di periode versi sebelumnya. Tapi di sini hanya kita tambahkan secara otomatis. Jadi untuk menghindari salah hapus formula saja sebenarnya. Terus kemudian fitur selanjutnya itu adalah user guide. Nah, di sini kita sudah tambahkan ya beberapa user guide. Ini bisa dibaca-baca. Ini sudah kita tambahkan di versi 1,4 ini. Terus kemudian fitur yang terakhir adalah kalau kita lihat di sini, fitur yang kita tambahkan di versi ini adalah Smart Sort Drop Down List. Ini maksudnya kita contohkan saja ya. Jadi pada waktu kita input transaksi, misalnya transaksi di jurnal umum ya, di jurnal umum. Nah, di sini kan ada COA ya. COA ini kan sangat panjang ya. Kadang-kadang kita susah nyarinya. Kita lama gitu. Kita klik-klik ini. Nah, di sini kita tambahkan dengan cara menekan Ctrl M. Terus kita bisa ketik, misalnya kita mau gaji. Nah, di sini kita bisa pilih seperti ini. Ini juga kita Ctrl M. Jadi shortcutnya adalah Ctrl M. Kita akan isi piutang misalnya. Nah, di sini sudah ada banyak pilihan. Kita bisa pilih itu yang dimaksud Smart Sort. Ini bisa digunakan di semua field yang ada pilihannya ya. Misalnya di produk misalnya.
nama barang itu juga bisa, Ctrl M. Nah, di sini langsung otomatis mencari nama-nama produk. Di sini misalnya kita bisa ketikkan 1 atau 2 huruf, dia akan mencari huruf yang sesuai. Jadi ini berguna untuk jika pilihannya sangat banyak. Tapi kalau pilihannya sangat sedikit, saya rasa nggak terlalu penting ya. Sama juga di sini di customer-nya juga bisa Ctrl M seperti itu. Jadi itulah fitur-fitur yang kita tambahkan di versi 1,4. Nah, nanti akan kita lanjutkan di versi yang 1,5. Di versi 1,5 itu nanti ini kita sedang siapkan ya. Mungkin kita akan tambahkan fitur rugi laba per cost center. Jadi cost center itu fungsinya untuk jadi nanti bisa membuat neraca konsolidasi. Misalnya cost centernya adalah cabang Jakarta, Surabaya, Medan misalnya. Nanti bisa dibuat laporan laba rugi per cabang. Bisa juga untuk per project misalnya. Project A, B, C kita bisa menghitung laba rugi per project. Nanti kita akan coba bahas di versi yang 1,5 yang akan datang.